Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga tetap semangat belajar dan semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran tematik. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Coba anak-anak perhatikan ya. Kalau kemarin kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, anak-anak masih ingat ya apa cirinya? 1, bisa bernafas, bergerak, memerlukan makan dan minum ya. Terus apalagi anak-anak? Peka terhadap rangsang iya. Terus tumbuh ya, berkembang biak. Nah, kemarin kita sudah membahas juga cara perkembangbiakan hewan ya. Misalnya dengan apa anak-anak? Ovipar bisa yaitu bertelur, vivipar melahirkan atau opovivipar. Nah, di sekeliling kita anak-anak bisa lihat ya, itu sebetulnya hewan-hewan itu banyak yang mempunyai persamaan, ada juga yang mempunyai perbedaan ya. Nah, nanti anak-anak dengan kosakata yang sudah dimiliki anak-anak bisa mencari perbedaan ataupun persamaan dari hewan-hewan tersebut. Ini kalau kamu lihat, ayo perbanyak kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nanti anak-anak bisa lihat, oh ada bebek, ada ayam ya, ada rusa, ada kambing. Nanti anak-anak bisa mencari ciri-cirinya. Nah, dari kosakata yang sudah kamu pahami juga dapat digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri hewan. Kita perhatikan paragraf berikut ya. Kelinci adalah hewan mamalia yang tersebar hampir di seluruh belahan bumi. Kelinci biasanya dimanfaatkan oleh manusia sebagai hewan peliharaan. Beberapa masyarakat juga memanfaatkan kelinci sebagai bahan makanan. Kelinci memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga yang berbentuk meruncing dan tinggi ke arah atas, serta memiliki gigi sepasang gigi depan yang besar. Ya, kelinci biasanya memakan sayur-sayuran seperti wortel. Kelinci bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Ya, yang perlu diperhatikan, anak-anak lihat paragraf ya, menjorok ke kanan. Nah, kurang lebih itu 4-5 huruf ya. Terus setiap awal kalimat diawali dengan huruf besar ya. Jadi nanti anak-anak dibiasakan, oh ternyata kalau menulis di awal kalimat harus ditulis dengan huruf besar ya. Nah, dengan kita memperhatikan kelinci, nanti anak-anak bisa menyebutkan, oh ciri-cirinya apa toh, gitu ya. Biasanya makan apa? Saya kira anak-anak sudah tidak asing lagi ya dengan hewan ini. Kalau anak-anak pergi ke tempat yang dingin seperti Tawangmangu, biasanya juga makan sate kelinci. Atau mungkin pernah anak-anak mengunjungi ke Lawupak ya, di situ juga ada apa anak-anak? Kandang kelinci. Nah, nanti anak-anak juga bisa menguraikan bagaimana cara merawat hewan. Ya, dari paragraf tadi, anak-anak bisa menyebutkan ciri-ciri hewan berikut sesuai dengan teks yang telah kamu baca. Tadi kan menceritakan tentang kelinci. Nah, nanti anak-anak, oh ternyata itu telinganya panjang ya. Nah, bisa dibedakan dengan ayam. Kalau ayam kan tidak punya daun telinga, berarti itu bertelur atau ovipar. Kalau kelinci ini punya daun telinga, berarti nanti termasuk vivipar atau melahirkan. Nah, selain itu nanti anak-anak juga bisa belajar tentang cara merawat hewan. Coba bagaimana cara merawat hewan anak-anak? Coba
memberi makan dan minum ya. Kalau kita punya hewan peliharaan tidak diberi makan atau minum, tentunya akan mati. Membuatkan kandang ya. Nggak mungkin kan kelinci mau tinggal dengan anak-anak di rumah, nanti tinggalnya di kamar, wah nanti bau ya. Jadi dibuatkan kandang. Terus ketika kita sudah membuatkan kandang, kita juga harus merawatnya lagi. Apa? Dengan cara membersihkan kandangnya. Karena kalau kandangnya tidak dibersihkan, apa anak-anak? Satu, bau. Jadi lingkungan kita juga akan terganggu ya. Memandikan bila perlu ya. Kalau kita pelihara ikan, tidak perlu kita memandikan ya. Kan sudah berenang terus di air. Tetapi kalau kucing bisa kita mandikan, bisa kita sisir ya. Ini. Terus apa lagi? Kerbau saja juga dimandikan ya. Anak-anak lihat ya, kuda juga mandi. Nah, kalau kamu lihat di televisi itu gajah juga mandi ya. Anak-anak sudah mandi belum ini? Ya, semoga semua sudah mandi, wangi ya. Jadi seger untuk belajar. Selain itu apalagi anak-anak cara merawat hewan? Bisa juga mengobati bila sakit ya. Jadi kalau kita punya hewan peliharaan sakit ya kita obati, jangan dibiarkan saja ya. Kasihan, itu termasuk cara merawat hewan peliharaan ya. Setiap hewan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan hewan disebut daur hidup hewan. Nah, kali ini menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Ya, langkah-langkah menceritakan daur hidup hewan sesuai pengamatan gambar. Anak-anak lihat, 1. Amati daur hidup hewan dengan seksama. 2. Pahami setiap tahapan yang dilalui. 3. Ceritakan tahapan-tahapan tersebut secara urut. 4. Gunakan kosakata yang sesuai. Nah, sekarang anak-anak perhatikan contoh. Amatilah daur hidup hewan berikut. Anak-anak perhatikan anak panahnya ya. Itu ada katak bertelur. Terus jadi berudu. Berudu itu sama dengan kecebong ya. Kemudian berudu berkaki, katak berekor, dan katak dewasa. Jadi yang perlu diperhatikan itu anak panahnya ya. Urut-urutannya. Selanjutnya anak-anak lihat lagi, ini ada kupu-kupu ya, kupu-kupu bertelur terus jadi ulat atau larva. Kemudian jadi pupa atau kepompong, kemudian jadi kupu-kupu dewasa. Lah, nanti anak-anak bisa mengamati di sekeliling kita ya. Ketika jadi ulat ternyata itu menjadi hewan yang menjijikkan, bahkan mengganggu petani ya. Sekarang tugas anak-anak 1. Menuliskan ciri-ciri hewan. 1 saja ya, terserah mau hewan kambing boleh, tadi kucing boleh ya, terserah. Yang kedua, mencari persamaan dan perbedaan ayam dan bebek. Nanti anak-anak tulis dulu persamaannya apa. Terus baru perbedaannya. Yang ketiga, jelaskan cara merawat hewan peliharaan. Ya, tadi sudah loh dijelaskan tadi anak-anak mengingat-ingat kembali. Yang keempat, carilah 2 contoh daur hidup hewan yang anak-anak ketahui. Nah, nanti jawabannya bisa ditulis dengan tulisan yang rapi. Perhatikan penulisan huruf besar kecilnya. Terus ingat, biasanya menuliskan huruf P, terus G itu ya, yang masih suka salah, diingat lagi. Demikian materi tematik kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.